Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-badara tilamal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itba'ihil kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali di subuh hari ini di obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Untuk kesempatan subuh hari ini saya juga tidak sendiri, kembali akan ditemani oleh sahabat sahabat seperjuangan yang selalu senantiasa ada di berbagai kondisi, di berbagai kesempatan, senantiasa datang tidak diundang, pulang pun tidak diantar. Siapa dia? Kita perkenalkan dan akan ngobrol bareng bersama sahabat di kesempatan subuh hari ini. Ladies and gentlemen, kita panggil ya, siapa yang akan menemani obrolan di subuh hari ini bersama sahabat semua. Kita akan perkenalkan Kang Denny Rudat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sih? Alhamdulillah. Ini sahabat yang senantiasa selalu ada di berbagai kondisi, senang, susah, duka maupun suka. Senantiasa selalu datang meskipun tidak diundang. Gimana Dat? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Jadi perlu diketahui untuk sahabat Surya semua, Kang Rudat ini senantiasa ada di entertain juga. Beliau aktif di komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Mungkin yang senantiasa dunianya ada di hajatan sudah tidak asing lagi. Beliau selalu ada dan hadir di hajatan. Betul. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai obrolan di kesempatan subuh hari ini? Untuk ini mah kayaknya Nggak ada perkenalan. Udah berapa album yang yang dikeluarkan? Untuk album kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau misalkan untuk entertainment, jam terbang itu udah lumayan. Jadi sudah mempersiapkan beberapa, beliau juga mempersiapkan beberapa konten. Selain bersama saya kerjasama untuk menggarap dunia dakwah lillahi ta'ala ya. Nggak ada amplop. Dikit lah. Nggak ada amplop. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan senantiasa langkah dan apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ladang pahala. Ya, amin. Oke, Dat. Maaf juga ini untuk sahabat Surya karena tegur sapa kita biasanya ini Kang Rudat, saya biasa panggil Dat juga. Beliau nyapa saya dengan panggilan Syekh, bukan berarti saya guru besar atau apa, karena beliau sudah terbiasa menyapa seperti itu. Seperti itu ya. Ada obrolan apa nih? Tema apa yang akan kita obrolkan di subuh hari ini bersama sahabat Surya? Jadi gini, saya dari jauh-jauh hari ini ada pertanyaan nih buat saya nih. Oke. Di zaman modern ini ya, saya kan sekarang banyak nih. Apakah ada perintah agama untuk merawat diri? Oke, sip. Apakah ada perintah agama untuk merawat diri? Nah, tema kita berarti lebih ke bagaimana caranya sih glowing menurut agama ya, atau Betul. cara glowing dengan agama. Banyak aplikasi juga ya untuk jadi cantik sekarang. Kayak efek-efek gitu. Efek banyak. Jadi Kayak handphone gitu. nggak perlu ngasih uang ke istri buat beli make up, cukup beli handphone, atau kalau udah punya handphone download aplikasi. Udah bisa cantik ya. Bisa cantik kan lewat aplikasi apa aja kan bisa glowing. Bisa glowing. Tapi ada nggak caranya ataupun agama memerintahkan tidak untuk kita senantiasa merawat diri? Jadi kita akan bahas supaya kita glowing dengan cara agama. Sahabat Surya dimanapun Anda berada, ada dalam agama Islam itu fikih jasadi, cara-cara merawat diri. Nanti kita akan bahas poinnya. Yang pertama itu menurut atau kutipan dari buku fikih Toharoh karya Abdullah Abbas dan Aib Iksan tentang fikih jasadi ini. Yang pertama,
untuk merawat diri itu tentunya mandi. Mandi seperti Mandi seperti biasa. oh seperti Mandi seperti biasa. ada kadang kan ada banyak kayak mandi besar kayak kan mandi Iya, jelas ada beberapa kriteria nanti dari fikihnya itu merujuk ke mandi besar, mandi wajib, mandi junub. Ya, pada umumnya mandi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat muslimah harus mandi. Kira-kira berapa minggu sekali mandi yang bagus? paling sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Wah, hebat. Sehari 3 kali mandi. Tapi tidak, Kalau ingat itu juga. kalau ingat ya. Tapi tidak membuat atau tidak menjadikan kita boros air juga ya. Iya, betul. Muslim juga harus tetap hemat sesuai kebutuhan. Betul. Yang jelas kita kembali ke bahasan bahwa agama Islam memerintahkan kita untuk mandi, bersuci. Yang kedua, agama memerintahkan untuk wudhu. Yang ketiga, tayamum. Nah, kita akan bahas dulu poin utama dari fikih jasadi itu adalah mandi, wudhu, dan tayamum. Mandi adalah salah satu cara untuk kita merawat diri. Kebayang 1 minggu nggak mandi, aroma badan Seperti menyengat. kasturi. Tapi kasturinya kasturi Seminggu nggak mandi, jelas kebaikan daripada kasturi. kasturi yang busuk gitu maksudnya. Seminggu tidak mandi sudah terasa lah di kulit gatal, aroma badan juga tidak Apok. enak. Mengapok. Makanya agama memerintahkan untuk kita merawat diri dengan cara mandi. Seperti dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11, Quran surah Al-Baqarah ayat 222 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bersuci melalui air, salah satunya mandi. Dan mandi juga bukan diharuskan bagi kebutuhan sehari-hari. Ada dalam fikih namanya mandi besar. Tahu tidak mandi besar seperti apa? Kurang tahu sih. Dalam pikiran mandi besar apa? Misalkan satu kayak sejolang gitu apa atau airnya banyak, gitu air besar atau dari apa sih mandi bareng banyakan kolam. gitu. Nah, kita akan bahas. Tadi kata Kang Rodat itu mandi besar itu airnya banyak. Besar kan? Oh, besar. Karena ada kata mandi besar, jadi ya Airnya terlintasnya airnya cukup banyak atau mandinya banyakan gitu. Jadi mandi besar itu adalah suatu keharusan ketika seseorang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci dengan cara mandi. Ada 5 kriteria yang diharuskan mandi besar. Jadi mandi besar bukan berarti airnya harus banyak. Mandi besar itu salah satu momen di mana seseorang terkena hadas besar dan diharuskan bersuci dengan cara mandi. Yang pertama, keluar sperma. Dan yang kedua, yang diharuskan mandi besar itu adalah berhubungan suami istri. Harus mandi. Harus mandi, beres berhubungan suami istri Meskipun tengah malam gitu. meskipun tengah malam. Itu tata cara bersuci setelah berhubungan suami istri. Yang ketiga, wanita yang sudah selesai haid dan nifas. Beres haid nih, langsung bersuci dengan tata cara mandi besar. Tapi kebetulan lagi nggak haid sekarang. Iya. Kang Rodat nggak haid ya. Memang nggak mungkin haid juga ya. Laki-laki Tapi tuh itu yo. masalahnya nggak usah dibahas lah. Itu kan buat cewek lah tuh. Jadi kita lanjut ya. Siap. Ketiga, wanita yang sudah selesai haid dan nifas. Yang keempat, mu'alaf. Oh malah. Mu'alaf yang baru masuk Islam harus mandi besar dulu. Yang kelima, yang meninggal. Oh enggak. Jadi kalau misalkan mualaf itu nggak syahadat udah beres masuk Islam enggak? Disyariatkan di fikihnya harus mandi besar terlebih dahulu. Jadi bukan syahadat dari syahadat langsung jadi Islam. Kewajiban utamanya bersahadat, tapi di fikihnya harus Mandi. bersuci dengan cara mandi besar. Mandi besar. Nah, dan yang terakhir, yang wajib mandi besar itu yang meninggal. Oh di mana dia? Kenapa yang meninggal wajib mandi besar? Tahu tidak? Kurang. Salah Belum satunya, pernah. ya salah satunya karena yang meninggal tidak bisa mandi sendiri. Iyalah. Iyalah. Mana ada mayat mandi sendiri?
sediain jola, sediain gayung. Kita pulang. Jadi ketika meninggal itu mengeluarkan hadas juga. Oh. Dan yang udah meninggal memang tidak bisa mandi sendiri kan, Iya. harus dimandikan. Jadi itu 5 kriteria yang diwajibkan, diharuskan mandi besar. Yang kedua wudhu. Wudhu bukan hanya ketika kita akan sholat ataupun baca Quran. Dawam wudhu, menjaga wudhu itu sebuah keharusan. Bahkan fadilah atau keutamaan daripada berwudhu, senantiasa menjaga wudhu, satu, menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadanya, dijaga para malaikat, dan salah satunya ketika keriduan itu datang kepadanya, dengan wudhu menjaga kesucian atau menjaga wudhu, orang itu akan masuk surga. Itu fadilah daripada wudhu. Selain daripada mandi, wudhu, ada juga tayamum. Nah, tayamum ini adalah bersuci tidak menggunakan air. Oh, kayak ke tembok gitu saya. Ke tembok, debu, pasir, tanah, itu bisa dilakukan ketika satu, kesulitan air, Kekeringan gitu. kering, kemarau nih, Iya. akses air jauh dan tidak bisa dijangkau, Betul. itu diperbolehkan. Habis berhubungan badan tidak ada air, jauh nih air, bisa nyampe lintas kota, kita dapat air, boleh tayamum. Iya. Seperti itu. Jadi boleh pakai pasir, boleh pakai debu. Tayamum. Tahu tidak tata caranya? Tayamum. Kalau tayamum jarang sih. Jarang. Kalau Yang terlintas tayamum, kan tayamum itu pengganti daripada wudhu ataupun cuman tata caranya tuh belum tahu. belum tahu ya. Nah, Di wudhu itu ada kumur-kumur. nah, kalau di tayamum Kalau di tayamum pakai harus pasir. dikumur. Pasirnya. Mana mungkin. Nah, ini perbedaannya. Jadi kan medianya itu tanah, pasir. Harus dikumur-kumur Ya. juga gitu pasirnya. Enggak juga. Pasir nggak usah dikumur-kumur. Kalaupun tayamum juga pasirnya nggak usah dikeruk terus dikewajahin. Terus Jadi rukun tayamum itu hanya wajah dan